Assalamualaikum, hai semua. Siapa nih yang suka banget makan panada? Ini aku bikin isian sayur dan juga ayam. Makan satu itu udah kenyang banget karena ukurannya yang gede-gede. Tekstur rotinya itu empuk banget. Nah, mau tahu gimana cara aku buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Masukkan 400 gram tepung terigu dari campuran tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 2 butir kuning telur, 160 sampai 180 ml santan. Aku pakai santan instan yang dicampur dengan air ya. Lalu aduk rata menggunakan mixer dengan speed rendah terlebih dahulu, cukup sampai tercampur rata aja. Kalau udah tercampur rata kayak gini, masukkan 55 gram margarin dan seperempat sendok teh garam. Lanjut uleni menggunakan mixer hingga kalis. Ini aku mixer sekitar 10-15 menit dengan speed yang paling tinggi ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah kalis dan ini bisa dihentikan proses mixernya ya. Selanjutnya bulatkan adonan dan adonan mau aku diamkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa bagian atasnya ditutup menggunakan kain bersih atau plastik supaya tidak kering ya. Nah, selama menunggu adonannya di-proofing, aku mau buat isiannya terlebih dahulu. Aku mau tumis bawang merah dan bawang putih yang udah dicincang kasar. Kalau bawangnya udah matang, masukkan 150 gram filet dada ayam yang sudah dipotong dadu. Nah, kalau ayamnya sudah berubah warna kayak gini, selanjutnya tambahkan kentang dan wortel yang sudah dipotong dadu. Ini kentang dan wortelnya sudah aku rebus terlebih dahulu sampai matang ya teman-teman. Kemudian masukkan bumbu-bumbunya, gula pasir, lada bubuk, garam, dan kaldu ayam. Karena ini udah mateng, jadi ini nggak perlu lama-lama memasaknya ya. Selanjutnya aku mau kasih daun bawang atau daun seledri juga boleh. Ini aku pakai 1 batang aja. Aduk rata kembali, nah supaya isiannya itu kental dan mengikat. Jadi ini aku mau tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena yang sebelumnya sudah dilarutkan dengan air. Aduk rata sampai benar-benar tercampur. Nah, kalau sudah kayak gini ini udah cukup dan ini udah matang, kemudian sisihkan ya. Nah, balik lagi ke adonan rotinya. Di sini udah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kempeskan adonan dan ini mau aku uleni sebentar aja supaya membuang udara yang ada di dalam adonan. Kalau sudah kayak gini, ini aku mau pindahkan ke meja kerja. Di sini aku mau bagi-bagi adonan, aku mau timbang masing-masing 35 gram atau kalau mau dibagi sekitar 21 bagian ya. Nah, kalau semua adonan sudah ditimbang, ambil satu adonan, ambil yang bagian pertama kali kita timbang ya. Kemudian cubit-cubit ke bagian belakang supaya bentuknya itu lebih bulat. Selanjutnya di rounding supaya bagian atasnya itu lebih mulus. Nah, kalau bagian atasnya itu mulus, nanti bentuk panadanya itu akan bagus ya teman-teman. Dan ini lakukan hingga semuanya selesai. Setelah semua adonan di rounding dan dibulat-bulatkan, kemudian resting selama 15 menit, jangan lupa ditutup ya supaya tidak kering. Setelah 15 menit didiamkan, ini sudah siap dibentuk. Ambil satu adonan, ambil dari yang pertama kita bulatkan ya. Kemudian gelas, ini gelasnya enggak perlu terlalu tipis, cukup secukupnya aja ya teman-teman. Jadi jangan terlalu tipis karena nanti dikhawatirkan panadanya itu terlalu tipis kalau kita gelasnya terlalu tipis. Nah, ini udah cukup. Kemudian beri isian. Di sini aku isiannya sekitar 1 sendok makan ya. Setelah itu lipat menjadi setengah lingkaran seperti ini dan rekatkan bagian ujung-ujungnya seperti ini. Nah, ini cukup direkatkan seperti ini aja, nggak perlu dipilin ya teman-teman. Nanti dipilinnya setelah ini selesai semuanya dibentuk. Nah, seperti ini ya. Lakukan kembali hal yang sama hingga semuanya selesai.
Nah, ini adonannya sudah semuanya dibentuk dan untuk isiannya sisa segini, ini cukup untuk 2 pieces lagi. Kemudian sebelum dipilin ini mau aku proofing kembali selama 10 sampai 15 menit. Jangan lupa ditutup ya. Setelah 10 sampai 15 menit didiamkan, ini mau aku pilin bagian pinggir-pinggirnya. Nah, di proses ini teman-teman bisa sambil memanaskan minyak ya. Bagian pinggirnya mau aku tekan-tekan seperti ini supaya agak lebih lebar, kemudian baru deh dipilin-pilin seperti ini. Proses memilin ini cukup untuk yang mau digoreng aja ya teman-teman, jadi jangan semuanya, jadi dipilin-pilin cukup yang mau digoreng aja. Tujuannya supaya hasil pilinannya itu tidak ikut mengembang. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dipilin untuk yang mau digoreng aja, nanti bentuknya itu akan cantik teman-teman. Nah, kemudian ini mau langsung aku goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini goreng sampai kecoklatan ya. Ini boleh beberapa kali balik ya teman-teman sampai warnanya itu merata. Gunakan minyak yang agak banyak supaya tidak menempel di bagian wajan, karena kalau sampai menempel di bagian wajan nanti akan coklatnya itu nggak akan rata teman-teman. Nah, ini sudah cukup, ini langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau bikin untuk ide jualan frozen food bisa banget ya. Ini aku mau goreng setengah mateng buat stok di kulkas atau untuk ide jualan frozen food. Jadi gorengnya itu cukup setengah matang aja atau sampai panadanya itu set ya, jadi jangan terlalu coklat. Nah, cukup seperti ini aja sudah bisa diangkat dan ditiriskan dan ini sudah bisa dikemas ya. Nah, ini di hasilnya panada isi sayur ayam. Ini makan satu itu udah lumayan kenyang karena ukurannya gede-gede banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin yang ukurannya agak kecil, boleh ukuran dohnya dikurangi. Tuh kelihatan ya perbandingan panada dan tangan aku, ini ukurannya gede-gede banget. Makan satu itu udah kenyang dan ini cocok banget dimakan dengan saus sambal. Tuh, ini rotinya tuh empuk banget dan isiannya juga enak. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau yang sudah recook, jangan lupa tag ke Instagram aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.